Meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Fasolla mongko salat sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kaya oleh keterangan kana ana sapa nabi ana iku ya senau agawe sapa nabi kula yaumen ing saben-saben dina. Rawan ceritake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi yang namanya Rasulullah dan sahabat Bilal itu tidak bisa dipisahkan. Setiap ada Rasulullah, di situ pasti ada Bilal. Setiap Rasulullah mengimami, pasti di situ yang mengadani adalah sahabat Bilal. Jadi sudah pasti ada Rasulullah, pasti ada Bilal. Ada Bilal, pasti ada Rasulullah. Lah Rasulullah berjuang itu bukan seperti kita makan cabai kletus kita merasakan langsung pedes, langsung bisa dirasakan pedesnya. Tapi perjuangannya Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan berjuang di Mekah hanya mendapatkan 13 orang dalam kurun waktu 13 tahun. Dan Rasulullah nyawanya terancam. Di Mekah itu nyawanya terancam karena banyak yang akan membunuhnya. Akhirnya Rasulullah dianjurkan untuk berhijrah. Lah, yang namanya masalah itu kan banyak masalah di Mekah. Yang namanya masalah itu hanya bisa diselesaikan dengan mendekatkan diri kepada Allah dan selalu ikhtiar dan berdoa. Karena yang membuat masalah biasanya orang yang tidak tahu. Ya sampean pintere por ngajine, asune pintere por ustaz pisan. Wah, ceramah hebat, ngajine hebat. Tapi kalian di suatu tempat orang diajeni wong. Biasa ditabok, biasa dijejeki, biasa diopo. Dan sampean juga orang gemede, orang ngatokno pintere, orang ngatokno ustate. Merayat lah. Jadi sampean cok ditendangi, dijegukno biasa. Karena tidak tahu, dan orang yang seperti itu biasanya justru malah orang yang sangat tawanduk karena tidak memperlihatkan bahwa diri saya itu siapa, kan seperti itu. Begitu juga orang yang berani lewat tempat yang angker, itu tidak ada rasa sedikit pun takut. Karena apa? Tidak tahu bahwa tempat itu adalah tempat sing angkrepok. Semisal sampean lewat ngono, padahal nang belik ngono iku ceritane ana wiyanggane, ana poconge, ana gendruwone, ana sendel bolonge, ana apa gendruwone, wewe gombel, itu tempatnya di situ. Dan banyak sekali yang sudah merasakan dilihatkan. Diuru itu biasa karena saking angkere. Tapi kalian tidak tahu bahwa di situ itu adalah tempat yang angker. Mulanya sampean biasa tok wirawiri, njenengan bene biasa. Karena tidak tahu. Lah padahal wong sing ngerti ceritane, waduh, dong diceritani sampean liwat kono. Heeh. Ya Allah Gusti slamet boro-borone slamet. Lah nang opo sih? Kono werite por. Buyung wingi ora ngelebobe momor ana wong njikok ning kono. Tak delok momor dhuwur. Jadi setiap kejadian kecelakaan yo nang kono tempate. Ora ana wong sing wani liwat kono. Lah sampean kok wani? Apa asih ya Allah Gusti? Apa asih? Lah baru dia sadar karena sudah diceritakan. Nek ora diceritakan ya ora ngerti. Kayak Nabi itu orang yang dimuliakan Allah. Kalau sudah tahu bahwa Nabi ini siapa, orang-orang tidak akan berani dengan Rasulullah. Dan kecintaan Rasulullah bahkan sangat
luar biasa kalau tahu bahwa Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Kalau tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang ahli ilmu dan nabi. Yang melecehkan Rasulullah, yang menghina, yang mau membunuh karena orang itu tidak tahu bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah, tidak tahu. Mulanya Rasulullah tidak dendam. Ketika Rasulullah mau dibunuh oleh kafir Quraisy, apa kata Jabal Uhud? Ya Nabi Allah, gunung itu nganti nangis melihat Rasulullah dianiaya, melihat Rasulullah diolok-olok, melihat Rasulullah mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Gunung itu nganti nangis. Ya Rasulullah, aku ora tegel ndelok panjenengan ya Rasulullah. Berikan izin kepadaku ya Rasulullah. Aku arep bedol sangka lemah arep tak urugi wong-wong sing kae. Ya, nanti gunung itu seperti itu. Langit seperti itu. Ya Rasulullah, apakah saya perlu turun tangan dan arep ngerubuhi wong kuwi? Matahari juga seperti itu. Izinkan aku ya Rasulullah, mau menampar mulutnya orang-orang seperti itu ya Rasulullah. Semua menawarkan diri untuk membantu Rasulullah, tapi Rasulullah ojo. Mereka belum tahu, mereka belum mendapat hidayah. Mulanya Rasulullah selalu memberi maaf karena belum tahu. Nah wis ngerti, yo pasti akan mengikutinya. Maka dari itu Rasulullah berjuang tidak memamerkan wajahnya yang ganteng, tidak memamerkan kulitnya yang putih, tidak memamerkan lekuk tubuhnya yang aduhai, tidak. Tapi Rasulullah berjuang dengan akhlakul karimah fi ahsani taqwim. Dan Rasulullah seorang yang sangat ganteng luar biasa. Tidak ada yang bisa menisbatkan Rasulullah itu seperti apa, tidak akan bisa menisbatkan karena saking gantengnya, saking hebatnya, saking sipe tubuhnya Rasulullah dan wajahnya Rasulullah. Tapi di Al-Quran, di hadis tidak pernah dibahas tentang kegantengan Rasulullah. Yang dibahas apa? Akhlaknya Rasulullah. Orang masuk Islam rata-rata berbondong-bondong masuk Islam bukan karena Rasulullah ganteng, bukan karena Rasulullah itu hebat, bukan, tapi karena Rasulullah mempunyai akhlak yang sangat luhur, penyabar, anutan, amanah. Ketika Rasulullah tidak ada harganya di Mekah, akhirnya dihijrahkan, disuruh hijrah oleh Allah untuk pindah di Madinah. Lah masuk ke Madinah, masih mau masuk, sudah disambut oleh warga Madinah yang siap berbondong-bondong masuk Islam, dan rata-rata 99%, 90%, 9,99% masuk Islam semua. Kekuatan tambah luar biasa, jaya, sampai Rasulullah mendirikan pesantren di sebelah, di teras Masjid Nabawi. Lah, santri-santrinya ya itu seperti Abi Hurairah, Ibnu Jabir dan lain sebagainya, banyak. Akhirnya turunlah setelah sempurna. Nah, dikira sudah sempurna di Madinah, akhirnya Rasulullah balik kampung, kan seperti itu, balik kampung neng Mekah. Lah wong Mekah sudah wedi, waduh iki nek Rasulullah balas dendam kepriye. Warga Mekah mung pira tok. Wis lebar pokoknya, mulai Rasulullah kok balas dendam, yo tanah akan rata, pasti akan dihancurkan oleh bala tentaranya Rasulullah.
Tapi tidak, Rasulullah tidak balas dendam. Rasulullah tetap seperti Rasulullah, adab asor, tawadhu, lemah lembut, penyabar dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Berbondong-bondong pula lah warga Mekah masuk Islam. Setelah sempurna turunlah ayat wa akmaltu lakum dinukum, itu akan saya sempurnakan hai Muhammad agamamu untuk kalian semua. Krungu ayat kaya kowe umat Rasulullah, wah do seneng. Sahabat-sahabat Rasulullah do seneng, do jinglakan, wah asik, hore, do jiguaran, hore, asik. Agama Rasulullah, agama kita, agama Islam sudah akan disempurnakan oleh Allah, asik. Do mayoran lah, do seneng do. Alhamdulillah sudah disempurnakan, alhamdulillah. Tapi ada salah satu sahabat yang mempunyai firasat yang tajam. Siapa mereka? Sahabat Abu Bakar. Beliau mempunyai hati yang sangat tajam. Di saat sahabat-sahabatnya bergembira, podo mayoran, podo seneng-seneng, justru sahabat Abu Bakar malah menangis sejadi-jadinya, menangis dan menangis sampai semaput, nangis semaput meneh. Mlayu areng omah, ning jero kamar suarane kaya tawon, kaya tawon gonggo. Burang-burang dino nangis terus. Kecek orang kok bermangan, kaleng keceke salat tok. Nangis terus menangis. Lah sahabate bingung sepura sahabate. Lah iki sahabat Abu Bakar iki piye sih? Mosok agama sudah disempurnakan kok malah nangis. Aneh iki. Beliau itu memang orang yang aneh oh. Ngerti kok ora mbuk? Lah ngerti karepe piye iki sahabat Abu Bakar? Aku ora ngerti. Ana sing ngerti apa ora? Mbuh ora dong, aku ora ngerti, ora paham, ora dong ya. Lah mbuh priye wong disempurnakan kok malah nangis. Ketika sahabat-sahabat do silaturahim nang Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar medal saking kamar. Iki sejarah ning tarikh iki Nurul Yakin. Sejarah ini saya diceritakan beberapa tahun yang lalu oleh ustadz saya yang namanya Ustadz Musonif sing wingi tak sitakno sing istrinya meninggal itu nggo ceritamu banget nganti nangis. Orang yang setegar, sehebat beliau, secerdas beliau sampai menangis saking bisa meresapinya. Ketika Abu Bakar keluar dari kamar, sahabat Abu Bakar ngomong sama para sahabat-sahabat, sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu bahwa sesuatu yang disempurnakan pasti yang menyempurnakan akan tiada. Seperti halnya kalian membuat rumah sudah sempurna, pasti yang membuat akan tiada, karena akan berganti dengan anak-anaknya. Ketika kalian membuat apapun yang sudah sempurna, maka yang membuat pasti akan hilang, pasti akan sirna, pasti akan meninggal. Agama Islam telah diturunkan lewat malaikat Jibril, lewat Rasulullah, dan disampaikan kepada kita semua. Dan Rasulullah mengatakan bahwa Islam ini akan disempurnakan. Islam ini akan sempurna dan disempurnakan. Berarti kalian harus tahu, Rasulullah tidak akan lama lagi akan meninggalkan kita. Wah, saat itu langsung sahabat-sahabat don nangis sak gelem-gelem sejadi-jadinya.
terus semaput, muangis maning semaput, muangis maning semaput. Karena apa? Saking cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong sing wis mengenal Rasulullah itu tidak akan bisa jauh dari Rasulullah dan akan selalu mendekat terus. Seperti halnya semisal ada kiai atau ustadz sing ahli ilmu agama, terus mempunyai teman atau murid, pasti muridnya akan selalu inginnya mengikuti terus, karena memang itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dulu. Tidak usah diperintah, wong kuwi wis nyedak dhewe, pengen nyedak. Karena ulama itu seperti halnya pohon yang rindang. Nah, pohon yang rindang itu nanti akan didatangi oleh burung-burung yang berhinggap di situ. Yang tujuannya apa? Untuk bisa bernaung dari panas, untuk bisa bernaung dari hujan, untuk bisa bernaung dari angin. Seperti halnya ulama. Ulama itu didatangi oleh siapapun yang ingin mengenal ilmu Allah, yang ingin belajar ilmu agama, didatangi. Masalah apapun nanti ketemunya atau datangnya di para ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya. Karena itu sudah tidak ada nabi, maka sekarang yang ada hanya ulama. Lah Rasulullah itu ibarat sungai yang sangat besar. Sungai yang sangat besar, yang sangat jernih sekali airnya. Terus para ulama-ulama seperti kita orang yang penuh dosa itu ibaratnya saluran-saluran kali-kali kecil itu, selokan-selokan yang jurusannya ke kali besar itu, sungai besar. Tujuannya apa? Dari selokan yang di situ mungkin ada tainya, ada uyuhui, ada apalah kotoran-kotoran apa, ketika masuk ke sungai yang besar, yang bening, yang jernih, maka cairan yang kotor akan menjadi bersih. Berarti kita itu sangat membutuhkan sungai besar. Nah, sungai besar hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah tidak ada Rasulullah, berarti orang yang mewarisi ilmu Rasulullah itu adalah para ulama. Maka dari itu kalau sekarang ada orang yang mengatakan ora usah kiye-kiyenan, ora usah ulama-ulamaan, penting Al-Qur'an dan hadis, kowe wong sing lambene somplang. Apa dia tahu? Apa dia mengerti? Apa dia langsung bisa membaca Al-Quran dengan tidur tangi langsung bisa maca Al-Quran? Apakah dia tidak memerlukan guru? Apakah dia tidak memerlukan ustadz, ulama, kiai? Nah, dia iso maca Al-Quran, iso maca kitab semisal, iso dakwah, iso menerangkan agama kan dari ustadz, dari guru. Maka tantangannya sekarang adalah kalau Nahdlatul Ulama adalah Wahabi, orang-orang cingkrang itu selalu memojokkan, orang sakiye-kiyenan karena ingin menjauhkan antara santri dan kiai. Nah, jauh di doktrin itu lho penak. Ini rata-rata orang yang ikut ke mereka itu adalah orang-orang yang masih kosong ilmunya. Tapi kalau sudah masuk pondok, sudah digemblang seperti ini, ana wong arep nglabui sampeyan, arep narik sampeyan men milu alirane, paling sampean lamun ora iso jawab yo nang ati, entut ah. Karena kalian sudah mempunyai dasar. Kalau tidak mempunyai dasar, kalian akan cepat terbawa arus. Inilah zaman sekarang ini sudah genting. Ini pertengkaran antara FPI dan Nahdlatul Ulama. Maka dari itu kita harus selalu, kita punya kiai,
Apa kata kiai? Kiai punya kiai, kiai punya kiai terus seperti itu. Maka zaman sekarang kita jangan sampai jauh-jauh dari kiai kita, ustadz kita. Ya orang kalian bisa terbawa arus ikut ke ajaran-ajaran yang tidak benar. Podo-podo Islam. Tapi ono sing Islam sing rahmatan lil alamin, ono Islam sing medeni. Wong Islam Allah takbir kok nggawane pedang. Hayalah jihad, hayalah jihad. Wah kaya wah ngeri. Terus engko metu karo nyambrangi wong karo ngrubung-rubungno listrik karo testeger karo ngrusaki toko karo mbledoki omah-omah, tapi sing diomong sing diteriakan adalah lafaz Allah, Allahu Akbar terus seperti itu. Terus ketika Rasulullah mau wafat, apa yang beliau katakan? Ummati. Yang beliau katakan adalah ummati, karena beliau sangat mencintai umatnya, bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan cucunya, tapi ummati. Bukan sawai, ora tanai, ora bandane, bukan, tapi umatnya seperti kita semua. Nah pada saat itulah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah seperti sahabat Bilal tidak berhenti-hentinya menangis ketika mendengar, oh jebulane sesuatu yang sempurna berarti yang membuat aturan itu akan meninggal dunia. Wah, sahabat Bilal nganti ora doyan mangan, selalu menangis, dan Rasulullah semakin lama semakin sakit. Singkatnya cerita, ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, wafat, yang namanya sahabat Bilal sudah tidak masuk masjid Madinah lagi. Karena apa? Setiap azannya Bilal pasti teringat, pasti ada Rasulullah di depannya. Mulane ketika dipaksa-paksa sahabat-sahabat ya wis karena nyatane piye wis ora ana Bilal, Rasulullah sudah tidak ada. Ayolah, gue nambani kangen nih kula panjenengan pokoknya krungu suarane sahabat Bilal adzan seakan-akan Rasulullah itu loh masih hidup. Ayo nggih nambani, ayo. Ditarik-tarik Bilal ning masjid. Tapi ketika Allah orang nyanda, ketika Allah itu sudah menangis sejadi-jadinya, orang kuat, orang tahan, karena sudah biasa 5 waktu biasa mendino mengikaro Rasulullah, setiap suara Bilal pasti ada Rasulullah seperti itu. Akhirnya Bilal memutuskan untuk pergi, ya kan seperti itu, untuk pergi jauh-jauh supaya tidak mengenang-enang seperti itu. Dan akhirnya Bilal meninggal dunia seperti itu. Berarti orang yang menciptakan azan pertama kali adalah sahabat Bilal. Tidak ada istilah hayya 'alal jihad, tidak ada. Yang ada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu berarti itu melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya